Submateri yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ada 6, yaitu yang pertama definisi motivasi belajar, yang kedua fungsi motivasi, yang ketiga faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang keempat indikator motivasi belajar, yang kelima teori-teori motivasi, dan yang terakhir implikasi motivasi belajar dalam pembelajaran. Submateri yang pertama yaitu definisi motivasi belajar. Definisi motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang artinya dorongan atau daya penggerak. Sedangkan belajar merupakan proses perubahan perilaku pembelajaran ke arah yang lebih baik yang didapatkan dari pengalaman dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Jadi, motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri peserta didik yang mampu menimbulkan semangat dan gairah belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat dicapai. Yang kedua, fungsi motivasi. Fungsi motivasi. Menurut Sardiman, fungsi motivasi ada 3, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama faktor fisik, meliputi nutrisi atau gizi, kesehatan, dan fungsi-fungsi fisik terutama panca indera. Yang kedua faktor psikologis, yakni faktor yang menyangkut kondisi rohani siswa. Kemudian faktor eksternal, yang pertama faktor sosial yang meliputi guru, teman sebaya, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya. Yang kedua faktor non-sosial, meliputi keadaan udara, waktu, tempat, dan fasilitas belajar. Yang keempat, indikator motivasi belajar. Indikator motivasi belajar menurut UNO yaitu yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar pada umumnya disebut motif berprestasi. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya dilatar belakangi oleh hasrat dan keinginan berhasil. Yang ketiga, adanya harapan-harapan atau cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, simulasi maupun permainan merupakan salah satu kegiatan yang menarik dalam belajar. Dan yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Yang kelima, teori-teori motivasi. Teori-teori motivasi ada 5, yaitu yang pertama teori insentif, yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang akan bergerak atau mengambil tindakan karena ada insentif yang akan dia dapatkan. Yang kedua, dorongan biologis. Dalam hal ini yang dimaksud bukan hanya masalah seksual saja, tetapi termasuk di dalamnya dorongan untuk makan dan minum. Yang ketiga, teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikenal oleh Maslow sehingga kita mengenalnya dengan nama hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyajikan alasan lebih lengkap dan bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan penghargaan, sampai kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang keempat, takut kehilangan versus kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya ada 2 faktor yang memotivasi manusia, yaitu takut kehilangan dan demi kepuasan atau terpenuhinya kebutuhan.
Dan yang terakhir, kejelasan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dan submateri yang terakhir yaitu implikasi motivasi belajar dalam pembelajaran. Peran motivasi sangat potensial untuk mendukung keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru berperan untuk menetapkan kebutuhan dan motivasi murid-murid berdasarkan tingkah laku mereka yang nampak. Tugas guru ialah memotivasi murid untuk belajar demi tercapainya tujuan yang diharapkan, serta di dalam proses memperoleh tingkah laku yang diinginkan. Guru sering menggunakan insentif untuk memotivasi murid-murid atau berusaha mencapai tujuan yang diinginkan. Insentif, apapun wujudnya, akan berguna hanya apabila insentif itu mewakili tujuan yang akan dicapai yang kiranya memenuhi kebutuhan psikologis murid-murid. Konsekuensinya, guru harus kreatif dan imajinasinya di dalam menggunakan insentif untuk memotivasi agar berusaha mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Penggunaan media pengajaran atau alat-alat peraga memberikan nilai ulangan sebagai pemicu siswa untuk belajar lebih giat, menumbuhkan dan menimbulkan rasa ingin tahu siswa, mengadakan permainan dan menggunakan simulasi, menumbuhkan persaingan dalam diri siswa, merupakan upaya-upaya lain untuk meningkatkan motivasi belajar pada diri siswa. Kesimpulannya, motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi memiliki beberapa prinsip dasar dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip dasar tersebut yaitu pujian lebih efektif daripada hukuman. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Motivasi yang berasal dari dalam diri individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Serta motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, yaitu memperjelas tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan minat siswa, menciptakan suasana yang menyenangkan, dalam belajar menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa, berikan penilaian, ciptakan persaingan dan kerjasama, dan berilah komentar terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan siswa. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.